Selamat pagi, Pak. Sudah yang ke-8 nih dari ini. Saya akan sedikit mengulang mengenai pembobotan, terutama seperti kemarin kalau kita punya parameter itu bagaimana pembobotannya, itu ya. Jadi eh, bagaimana pembobotan kalau nih. Jadi sebenarnya kalau kita kita lihat eh, pada waktu pembobotan ini saya kira juga sudah saya sampaikan ya. Jadi di dalam eh, melakukan pembobotan itu yang pertama adalah kita mulai dengan prioritas. Mana yang prioritas? Kita beri prioritas dulu. Nah, kemudian dari prioritas itu kemudian kita beri bobot. Ya, jadi pemetaan parameter. Jadi kalau secara langsung itu dimulai dengan prioritas. Prioritas kepentingan. Nah, di mana prioritas tinggi itu diberi bobot atau nilai terbesar. Nah, yang menjadi persoalan itu adalah eh, nilainya ini. Ini yang jadi persoalan gitu. Kalau kalau menentukan ini biasanya lebih mudah ya. Mana yang kita pentingkan, walaupun juga eh, tidak terlalu mudah juga. Tapi ini ya bisa lah, masih masih bisa bisa di, di, diperkirakan gitu ya. Jadi kalau kalau kita eh, jadi pembobotan itu pada dasarnya kan. Jadi kalau misalnya saya ingin beli HP ya, beli HP, kemudian eh, kenapa saya sebut dengan parameter? Parameter itu sebenarnya saya sering menyebut sebagai bahan pertimbangan. Ya. Jadi pada waktu kita membeli bahan, ini apa yang menjadi bahan pertimbangan? Kalau kita beli HP, ini apa sih yang mau kita perhatikan? Apa sih yang mau kita jadikan bahan pertimbangan? Misalkan ya, misalkan yang pertama adalah harga. Biasanya itu. Kemudian yang kedua itu ada merek. Ya. Yang ketiga mungkin eh, kalau tipe itu tergantung merek ya. Nanti nanti beda lagi tanya. Mungkin saya tidak masukkan merek apa namanya tipe terlebih dahulu. Jadi misalkan warna. Ya, warna itu menjadi pertimbangan. Yang keempat itu misalkan apa ya, kamera. Kamera itu eh, kamera dalam hal ini apa, resolusi ya, biasanya resolusi. Ya, katakanlah seperti ini. Kita mempunyai bahan pertimbangan. Jadi sebenarnya ini pertama kali bahan untuk yang dipertimbangkan untuk membeli handphone itu harga, merek, warna, dan kamera. Ya mungkin masih banyak lagi ya. Ini ya. Jangan mau tambah spek, tapi spek itu banyak ya. Mungkin bisa bisa apa namanya, spesifikasi. Spesifikasi di luar kamera dan warna. Misalkan memori dan seterusnya gitu ya. Ukuran. Tapi ini secara keseluruhan artinya tidak tidak sendiri-sendiri gitu. Nah, eh, tapi bisa juga misalkan tidak. Nah, ini mau saya agak ini agak spesifikasi bawahnya ukuran yang bernama spesifikasi. Oke. Nah, dari bahan pertimbangan ini mana yang kita pentingkan gitu. Kemudian kita menentukan di antara ini mana yang paling penting, kita urutkan dari
tingkat kepentingan artinya yang paling kita perhatikan, ya. Yang paling kita perhatikan dari ke 6 apa namanya bahan pertimbangan, dan ini yang saya sebut dengan parameter. Misalkan yang pertama itu adalah saya mempertimbangkan ini prioritasnya. Merek. Kemudian yang kedua itu harga. Yang ketiga itu spesifikasi. Artinya ini tidak harus ini baru apa saja gitu ya. Eh, apa namanya parameternya, baru kita menentukan prioritasnya gitu ya. Nah, spesifikasi, kemudian kamera, ya. Kemudian ukuran, warna, keenam. Nah, jadi kita apa namanya menentukan dulu prioritas gitu. Nah, setelah kita menentukan prioritas, baru kita tentukan nilainya. Ya, bobot itu adalah nilai gitu ya. Jadi sebagai nilai dari ini. Nah, untuk menentukan bobot ini, ya, yang tadi sudah saya sampaikan itu eh, jadi prioritas tertinggi diberi ini bobot atau nilai terbesar gitu. Intinya seperti itu. Ya. Jadi, nah persoalannya adalah bagaimana menentukan nilai ini. Itu yang menjadi soal di dalam pembobotan gitu. Nah, nah untuk pembobotan ini nanti ada masih kurang satu. Ada yang langsung, nah, atau mungkin berdasarkan pada peraturan. Mungkin kalau yang peraturan itu bisa kita abaikan karena kita tinggal ngikut aja. Cuman yang membuat peraturan ini yang memperhatikan apakah dia langsung atau menggunakan HP ini. Gitu. Jadi jadi kalau kita sudah punya peraturan ya sudah kita abaikan aja, membuat tracking dan seterusnya tinggal kita pakai. Tapi kalau itu tidak ada, seperti tadi kan membeli HP itu kan keinginan kita, gitu ya. Keinginan kita ya berarti tidak ada aturannya. Mau kita yang apa namanya kita yang pengen, gitu. Sehingga apa? Ini kita anggap sebagai langsung. Nah, HP ini sebenarnya juga langsung, ya. Seperti kemarin saya sampaikan, HP itu aslinya kan juga langsung. Artinya tidak ada peraturan. Nah, yang sama dengan langsung ini adalah kita memberikan nilai secara langsung, gitu. Yang seperti kemarin sudah saya sampaikan. Tapi ada persoalan adalah memberikan nilai secara langsung ini yang jadi apa namanya ya seperti kemarin saya katakan, kalau langsung itu bisa ngawur, sal gitu ya. Atau ya mungkin dia sudah punya pengalaman gitu ya. Atau berdasarkan pada mungkin usulan gitu ya. Tapi pada dasarnya adalah kita memberikan nilai langsung. Ya. Jadi, lalu kalau langsung ini dia tidak pede dengan pemberian nilai langsung, barulah kita menggunakan AHP seperti yang kemarin saya sampaikan. Jadi AHP itu sebagai apa namanya bantuan kalau dia tidak bisa secara langsung. Dan kemarin sudah saya sampaikan bahwa AHP itu bukan untuk persoalan apa, tetapi persoalan siapa. Ya. Artinya dia menjadi persoalan dari pembuat keputusan kalau dia tidak bisa membuat langsung. Jadi tidak bergantung pada saya membuat keputusan tentang ini saya pakai HP. Ya. Jadi seperti kemarin saya sampaikan, HP itu apa namanya digunakan untuk membantu orang yang tidak ada peraturannya untuk bobot ini,
atau dia tidak yakin bahwa pemberian nilai secara langsung itu ya sebenarnya seperti tadi dulu saya sampaikan, ini itu it's not a matter of right or wrong. Ya. Jadi menentukan bobot itu tidak bukan masalah benar atau salah. Gitu. Lalu apa kalau bukan benar atau salah gitu? Ya. Jadi itu bukan masalah benar atau salah gitu. Gampangnya tadi saya sampaikan suka-suka gitu. Ya, jadi tidak ada bahkan bahkan pengurutan yang tadi itu pengurutan ini juga tidak masalah benar atau salah mengurutkan prioritasnya. Ya. Ini kembali lagi saya menggunakan ini Anda bisa berbeda, tapi bukan berarti bahwa saya yang benar karena saya dosennya bukan. Ya. Ini menurut saya ini menurut Anda apa saya tidak bisa menyalahkan bahwa apa namanya prioritas yang berbeda itu bukan berarti salah gitu. Karena di sini apa namanya kadang-kadang orang berpendapat begini oke kita mengikuti kita bandingkan dengan para ahli dalam HP misalkan tapi kan ya ahli itu karena keinginan dia gitu ya sementara kita punya keinginan sendiri ya. Jadi apa namanya mungkin kalau ahli buah contoh ininya contohnya kalau ahli buah itu mungkin durian nomor satu ahli buah misalkan ya. Nah, tapi kalau itu diterapkan ke saya ya saya nggak bisa karena saya nggak doyan durian masalahnya itu. Jadi saya akan berbeda. Apakah saya salah gitu? Nah, itu kan sama aja dengan seperti ini. Jadi masalah masalah apa namanya SPK ini apa namanya kita tidak bisa membandingkan karena ini masalah keinginan. Ya. Membuat keputusan itu adalah masalah keinginan. Ya. Ini masalah benar atau salah. Gitu. Ya. Oke. Nah, jadi bobot ya tadi eh, bisa langsung. Sebenarnya ada satu lagi yaitu ANP, tapi apa namanya nanti setelah kita melakukan. Nah, dan seperti saya sampaikan dulu juga bahwa tidak ada batasan nilai bobot. Ya. Nah, namun untuk keperluan adanya subparameter, bobot perlu dinormalkan. Artinya bobot itu kalau tidak ada, nanti kita lihat subparameter, itu tidak perlu dinormalkan. Normalkan itu dibagi dengan jumlahnya. Itu namanya antara 01 jumlahnya 1. Nah, jadi kalau kita menggunakan ini, maka kita bisa memberikan nilai misalnya merek kita kasih nilai berapa 15. Ini saya kasih 12. Kemudian ini saya kasih 10. Kemudian yang keempat ini saya kasih 7. Yang kelima saya kasih 5, ini saya kasih 3. Bisa 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 apa namanya seperti itu. Artinya ini saya menggunakan nah kalau kita menggunakan bobot normal, nah AHP itu sudah otomatis bobot normal ya. Bobot normal itu menjadi nah ini dijumlahkan dulu 27, 30, 37, 42, 52. Nah, jadi 12 per 52, 15 per 52 dan seterusnya. Nah, sehingga ini nanti jumlahnya 1. Nah, kalau seperti biasa ini sebenarnya tidak perlu bobot normal. Nah, bobot normal itu akan diperlukan kalau kita mempunyai parameter. Parameter itu misalnya kita mau beli komputer.
Kalau mau beli komputer, notebook ya, komputer notebook. Kalau kita mau beli komputer notebook, misalkan yang kita jadikan bahan pertimbangan itu bisa pakai ini ya. Misalkan di sini harga, software, hardware, lalu merek. Kalau mau ditambah keluaran tahun ya enggak apa-apa. Ya, tapi kalau enggak ya enggak usah. Oke. Nah, kemudian software. Software ini apa yang apa namanya kita jadikan pertimbangan untuk melihat software, misalkan operating system dan misalkan program aplikasi. Singkat saja ya, PA, program aplikasi. Misalkan untuk melihat software, saya lihat operating system, saya melihat ada program aplikasi. Untuk hardware, hardware apa yang kita perhatikan? Misalkan itu hard disk, kemudian memori, mungkin monitor. Nah, ini yang kita sebut dengan subparameter. Jadi yang ini ada parameter. Ya sebenarnya parameter, tapi karena dia bagian ini parameter, ini juga sebenarnya ya parameter juga gitu ya. Tapi karena dia di bawah parameter yang sebelumnya, maka ini disebut dengan subparameter gitu. Tapi hasilnya parameter juga itu namanya juga parameter gitu. Nah, nanti kita bisa melihat lagi, oh hadis itu apa yang kita lihat? Misalkan kapasitas dan apa namanya? Read write itu apa namanya? Read write di hadis itu. Ya RW aja ya. Kecepatan ya, itu ya. Kecepatan read write gitu. Memori ini langsung berapa? Tapi monitor itu misalkan ada ukuran dari resolusi. Nah ini kembali lagi parameter. Jadi nanti kalau semakin banyak jadi sub-subnya banyak, berarti ini juga parameter gitu ya, sama. Ini juga parameter ya, ini parameter, ini juga parameter, ini tadi juga parameter, ini juga parameter, ini juga parameter. Gitu. Ya, tapi karena dia di bawah parameter, dia bagian dari parameter yang lain, sehingga ini karena ini sudah sub parameter ini jadi sub-sub. Jadi semakin banyak itu subnya semakin banyak nanti. Sub-sub nanti sub-sub nah, banyak sekali. Jadi kebanyakan sub nanti. Sub sih banyak. Apalagi pagi-pagi gini lah, sup ayam apa sup daging. Nah, nah, jadi kenapa? Nah, kalau ada seperti ini, nah, jadi sebenarnya pada dasarnya bisa menentukan bobotnya seperti biasa, seperti yang lain. Entah pakai HP, entah pakai langsung atau apa gitu ya. Cuman di sini eh, jadi sebenarnya gini, yang nanti menjadi perhatian atau yang menjadi perhitungan itu adalah pada parameter yang paling ujung. Jadi yang menjadi perhatian artinya kan nanti yang apa namanya perlu data dan scoring, ya, data dan scoring ini pada parameter paling ujung. Jadi paling ujung itu ya berarti dalam contoh ini adalah harga, kemudian ini ujung lagi ada operating system, kemudian program aplikasi, yang ini adalah kapasitas HD, kecepatan HD, kemudian ukuran monitor,
resolusi monitor, kemudian merek. Jadi data untuk hard disk itu diwakili oleh data untuk hardware diwakili oleh data hard disk, memori, dan monitor. Data untuk hard disk diwakili oleh kecepatan dan kapasitas. Data untuk monitor diwakili oleh ukuran dan resolusi dan seterusnya. Artinya kita tidak perlu data untuk software secara khusus, hardware secara khusus, atau hard disk secara khusus, tapi yang paling ujung yang kita perlukan datanya. Sehingga yang kita perlukan itu adalah scoring. Dengan demikian, sebelum ke scoring, maka kriteria, nah ini yang saya bedakan itu adalah yang kita gunakan kriteria itu adalah juga yang parameter paling ujung. Kita tidak perlu kriteria untuk software, tapi yang diperlukan adalah kriteria untuk operating system dan kriteria untuk program aplikasi. Kita tidak perlu kriteria untuk hardware atau kriteria untuk hard disk, tapi yang kita perlukan adalah kriteria untuk kapasitas dan kecepatan hard disk. Juga, nah kita perlu kriteria untuk memori. Ya. Kita tidak perlu kriteria untuk monitor, tapi ukuran dan resolusi. Tapi kalau merek kita ini. Nah, oleh karena itu kriteria itu hanya pada yang ujung juga, gitu. Makanya saya membedakan antara parameter dan kriteria. Tapi memang kebanyakan kriteria dan subkriteria. Padahal ini baru kita bicara kalau apa namanya kriteria harga murah. Nah, software ini kriterianya apa? Ini nggak ada. Karena dia punya subkriteria. Ini ya ini ada. Tapi yang ini nggak ada. Makanya saya tidak menggunakan karena kriteria itu hanya pada yang ujung aja gitu. Jadi misalkan harga ini kriterianya murah gitu ya. Tadi kita bicara kriteria dulu. Saya ini yang paling murah. Operating system ya saja yang nanti misalkan kriterianya kalau bisa ya Unix misalkan. Program aplikasi sesuai kebutuhan. Kapasitas disk yang besar. Kecepatan tinggi. Artinya murah. Ini dan seterusnya. Resolusi sama tinggi. Tinggi. Merek apa ya? Ya kita ambil misalkan terkenal gitu. Nah, bagaimana ukuran monitor? Kalau kita beli monitor, nah komputer ukuran monitor itu kadang-kadang tidak selalu notebook ya, bukan yang ini. Kalau yang apa namanya desktop ini ya, terus kan ada desktop ya, nggak ada desktop ini. Apa namanya? Mungkin monitornya yang paling besar ya, yang diinginkan itu. Tapi kalau besarnya seperti TV berapa 35 inch gitu, udah ya, kayaknya kok nggak bisa jadi desktop. Ini masih lumayan jadi desktop gitu. Ya. Saya sudah menjelaskan arti dari laptop. Kenapa namanya desktop? Namanya ini laptop. Nah, jadi karena laptop itu karena dia di atas paha. Jadi kalau di meja itu salah. Namanya laptop. Lap itu paha. Jadi kalau ini ditaruh di meja berarti
Salah, karena harusnya di atas radius. Makanya ini salah. Kalau ini benar, ada desktop di atas meja gitu ya. Jadi kalau 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 ini di atas meja ya salah. Oh, ini gunanya untuk di atas pak. Oke, jadi gini apa namanya nanti. Nah, ukuran monitor itu kadang tidak yang paling besar. Kalau paling besar nanti nggak kuat labnya. Kalau kalau yang paling kecil nanti nggak bisa kelihatan gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kriterianya itu bukan bukan tertinggi, terkenal atau apa gitu. Ukurannya misalkan eh, plus in. Kalau bisa apa namanya targetnya. Target itu tidak selalu dipenuhi. Bisa aja meleset-meleset dikit ya. Jadi target itu sebenarnya bukan bukan keharusan. Kalau kalau kita apa namanya punya panah ya, panah atau dart. Kalau panah itu targetnya selalu ini ya. Tapi kalau dart itu enggak. Dart, dart itu karena ada angkanya. Jadi targetnya itu angka. Dart itu apa namanya? Apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia apa ya dart itu? Nah, itu namanya yang di. Jadi kalau dart itu tidak selalu ini yang jadi, tapi jumlah angkanya. Nah, jadi targetnya itu angka. Tapi kalau panah biasanya di sini. Kalau panah kayaknya loh, yang eh, kalau ada yang biasa ikut jemparingan, nah, yang biasa ikut jemparingan itu Pak Faisal. Pak Faisal itu dia ikut jemparingan itu kadang-kadang sampai lomba lomba manah gitu. Cuman saya nggak bisa ikut karena untuk jemparingan harus silo. Saya nggak bisa silo, nggak bisa bersila gitu. Karena dia harus bersila. Iya, jemparingan itu dia harus bersila dan pakai kain. Ya, ininya pakai kain. Nah, saya nggak bisa sila ya sudah nggak bisa ikut. Termasuk apa namanya gamelan. Dan saya senang gamelan gitu. Tapi nggak bisa karena harus sila, harus bersila. Nggak ada apa namanya gamelan sambil nuduk di atas ini nggak ada. Ya, paling bagus gong. Kalau gong masih masih boleh masih bisa duduk tapi nggak ada apa namanya. Eh, oke. Jadi parameternya juga ini. Nah, eh, kemudian kalau ada parameter, ya, ada subparameter ini, ya, ada di bawahnya. Maka kita ini harus dinormalkan. Maka semua semua bobot, ya. Jadi jika ada subparameter, maka semua bobot parameter termasuk subnya, nah, bobotnya itu harus dinormalkan. Kenapa harus dinormalkan? Nah, biasanya hanya disebutkan itu harus dinormalkan. Bahkan ada yang terlalu strict, bobot itu harus dinormalkan. Padahal enggak, yang enggak harus dinormalkan. Nah, kenapa kalau ada parameter itu harus dinormalkan? Di sini ada yang kita sebut dengan bobot relatif dan bobot mutlak. Jadi kalau kita mempunyai apa namanya subparameter ya. Jadi bobot relatif itu bobot se
apa ya? Ini istilahnya apa? Kalau kita mau buat ini di bahasa software, ini ayahnya ya. Ayah atau apa namanya? Parents ya. Bobot separent ya, seortu. Ya, bobot seorang tua karena parent toh. Jadi bobot bobot seorang tua gitu. Jadi kalau kalau saya tulis bobotnya ini ya, misalkan saya tulis apa namanya harganya itu 10, ini merek itu 8, hardware itu 12, di sini software mungkin 6 gitu. Ini berarti bobot relatif karena dia pernya ya komputer ini. Kemudian yang ini ya, saya kasih bobot 7, ini 10. Nah, ini relatif terhadap parent. Jadi yang satu parent. Artinya ini tidak bisa dibobot semuanya ini bareng-bareng operating system, program aplikasi, harddisk, memori, monitor itu tidak bisa bareng. Tapi hardware apa namanya ini di bawah hardware. Tadi ini kita bobot relatif terhadap hardware. Jadi misalnya di sini harddisk itu 10, ini 8, ini 5. Ini misalkan 8, ini 5. Ini resolusi itu 12, ini 8. Ya, asal nulis saja. Sementara ini asal nulis. Itu bobot relatif. Jadi tidak ada hubungannya antara bobot ini dengan bobot yang ada di software. Karena beda parent. Nah, sedangkan bobot mutlak itu adalah bobot parameter paling ujung terhadap bobot parent di atasnya. Nah, parent mesti di atas ya. Nah, mungkin parent di bawah ya. Parent di atasnya. Langsung ke atas. Jadi nah, di sini apa namanya dikalikan. Ini maksudnya dikalikan. Jadi bobot relatif maaf, ya, terhadap bobot parent di atasnya. Gitu. Jadi kalau kalau harga dari contoh itu harga 10. Kemudian operating system kalau saya kalikan itu 7 kali 6. Nah, ini berarti bahwa kalau saya menggunakan itu, maka bobot operating system itu menjadi lebih besar daripada bobot harga. Padahal ini di bawah software sendiri cuma 6. Masa ini jadi lebih besar. Nah, itulah sebabnya ya, sebelum kita menghitung bobot mutlak, ya, jadi bobot mutlak ini dihitung dengan bobot relatif yang dinormalkan. Dinormalkan tadi antara 0 1. Karena kalau pecahan
Kalau X dan Y itu antara 0,1, maka X kali Y itu pasti lebih kecil daripada X dan lebih kecil daripada Y juga. Ya kan? Dia pasti lebih kecil. Nggak mungkin lebih besar ya. Karena setengah itu seperempat. Setengah kali sepertiga, seperenam. Yang lebih kecil daripada sepertiga atau seperenam. Sehingga kalau itu kita normalkan, ini akan menjadi berapa? Harga itu berarti 6 per berapa? 10 per 28, 36 ya. 36. Kemudian software 6 per 36. Kemudian hardware 12 per 36 dan merek 8 per 36. Kemudian OS itu berarti 7 per 17, PA, ya, PA 10 per 17. Kemudian hard disk itu 10 per 23 ya. 23, kemudian memori 8 per 23 dan monitor 5 per 23. Kemudian kapasitas berarti menjadi 8 per 13. Kecepatan 5 per 13. Kemudian ukuran itu 8 per 20 dan resolusi itu 12 per 20. Gitu. Nah, dengan harga berarti yang di bawah software yang paling ujung adalah operating system, berarti 7 per 17 kali buat software. Jadi apa namanya? Bobot relatif system kali bobot relatif software. Sehingga menjadi 7 per 17 kali 6 per 36. Nah, ini berarti menjadi lebih kecil daripada 6 per 36. Ya, dihitung aja. Nanti untuk apa namanya program aplikasi ya 10 per 17 kali 6 per 36. Kemudian yang ujung lagi adalah memori ya. Memori itu berarti bobot memori kali bobot relatif kali bobot relatif hard disk. Ya hard disk. Hardware. Jadi 8 per 23 kali hardware 12 per 36. Tapi kalau kapasitas, ya kapasitas itu bobot relatif kapasitas kali bobot relatif hard disk kali bobot relatif hardware. Jadi ini sama dengan 8 per 13 kali 10 per 23 kali hardware 12 per
36. Kemudian untuk kecepatan juga sama, 5/13 kali 10/23 kali 12/36. Kemudian ukuran monitor itu 8/20 kali monitor itu 5/23 kali harga 12/36 dan resolusi itu 12/20 kali 5/23 kali 12/36. Nah, ujung-ujungnya ini kalau dijumlah itu 1. Ya, jadi yang ujung itu tadi kan berarti harga, merek, operating system, program aplikasi, memori, kapasitas, kecepatan, ukuran, resolusi. Kalau Anda jumlahkan itu mesti sama dengan 1. Anda bisa hitung mungkin. Tapi sekali lagi kalau tidak ada subparameter yang nggak usah dinormalkan, nggak apa-apa. Jadi kalau ada subparameter baru kita memakan supaya nilainya tetap apa namanya dijumlahkan itu 1. Kalau tadi kan jumlahnya beda sekali. Gitu. Nah, kalau ini di ujung-ujung ini jumlahnya 1. Nah, dari ini konsep pembobotan dengan subparameter. Ya, jadi sekali lagi yang pertama adalah bahwa kriteria itu di ujung, ya, artinya di ujung diagram pohon tadi itu, ya. Di ujung hierarki. Nah, makanya tadi apa namanya seperti kemarin saya sampaikan, AHP itu bukan hierarki karena tadi berhierarki pun bisa menghitung secara langsung, ya kan? Artinya kita bisa menghitung secara langsung dari hierarki tadi. Makanya hierarki yang di AHP itu berbeda sebenarnya, Mak. Apa namanya? Bukan karena bentuk diagram pohon tadi. Karena bentuk diagram pohon pun bisa tidak menggunakan HP. Ya, kan tadi saya bisa menggunakan secara langsung, jadi tidak perlu HP. Jadi hierarkinya di HP itu karena dari 222 kita bisa jadi yang bisa tunjukkan itu kalau hierarkinya itu kalau ini parameter 1, parameter 2, parameter 3, parameter 4 gitu ya. Ini kita punya bobot. Ya. Punya perbandingan, ini punya perbandingan, ini perbandingan, ini dengan ini perbandingan, ini dengan ini perbandingan, lalu ini dengan ini perbandingan, lalu dari sini kita bisa memperoleh perbandingan secara menyeluruh. Jadi hierarkinya itu perbandingannya ini dari perbandingan, bukan karena
hierarkinya bukan karena ini tadi. Karena kalau yang ini tadi dari contoh hierarki tadi itu apa namanya tidak perlu menggunakan AHP pun bisa. Gitu. Tapi kalau yang dua-dua ini kemudian jadi secara keseluruhan itu hanya ada di AHP seperti yang kemarin saya sampaikan. Tapi juga yang hierarki yang seperti tadi pakai HP juga bisa gitu. Jadi kalau yang apa namanya harga software, hardware, kemudian merek ini bisa saya katakan bisa ya, bukan harus ya. Ini bisa pakai AHP gitu. Tapi kalau eh, oh ini juga hard disk, memori, kemudian monitor itu juga AHP karena ada tiga gitu ya. Tapi kecepatan, kapasitas dan kecepatan ini langsung karena cuma dua, ya kan cuma dua. Kemarin saya sampaikan AHP itu untuk minimal tiga. Jadi kalau kalau apa namanya cuma dua ya langsung termasuk juga tadi eh, operating system dan program aplikasi itu langsung. Kemudian ukuran monitor dan resolusi ini juga langsung. Jadi kalau ini langsung kemudian dinormalkan. Jadi kalau sudah normal ya, ini juga sama. Nah ini kan nggak perlu dinormalkan karena apa? AHP itu sudah normal kan, karena jumlahnya satu. Yang kemarin itu untuk HP itu jumlahnya satu. Jadi sudah tidak perlu dinormalkan karena sudah otomatis dia normal. Tapi karena kalau ini langsung, ya artinya bisa normal, bisa tidak, boleh normal, boleh tidak. Kalau belum normal dinormalkan, kalau sudah normal ya sudah. Jadi misalkan kecepatan itu 0,7 dan 0,3 ya sudah, berarti sudah normal. Gitu. Tapi tidak perlu pakai HP karena cuma dua. Gitu. Jadi apa namanya ini konsep pembobotan. Kemudian, nah, eh, nah setelah ini baru nanti kita bicara scoring. Jadi bisa kita bicara pembobotan. Jadi kalau kalau kita saya ulangi lagi yang di nah di sini yang tadi saya sampaikan bahwa menentukan bahan pertimbangan atau parameter dan kriterianya. Jadi kalau subparameter ya berarti kriterianya ada di subparameter. Oh, itu yang di sini. Nah, eh, jadi pertama kali menentukan parameter dan kriteria. Ya, jadi pertama kali menentukan parameter dulu. Bila perlu bisa menambah dengan subparameter dengan menggunakan model diagram Bond seperti tadi saya sampaikan. Ini sebenarnya bukan pada level rendah ya, tetapi pada ujung
ujung graf ya, ini pada ujung. Jadi data itu nanti seperti tadi sudah saya tuliskan, data itu pada ujung, pada parameter pada ujung. Dan kriteria itu juga di ujung, bukan di atas. Makanya saya bedakan antara parameter dan subparameter. Kemudian kriteria itu pada subparameter di ujung atau parameter di ujung. Sebenarnya ini salah menurut saya. Dan level terendah, tapi pada level ujung. Nah, seperti tadi, artinya harga itu bukan level terendah, tapi dia di ujung. Harga itu malah di level 1 kan, di level parameter. Tapi itu yang saya maksud level terendah itu jadi pada level ujung sebenarnya. Dan nah kriteria ini juga tadi saya mungkin orang hanya mengenal kriteria itu hanya dua, yaitu benefit dan cost. Tapi sebenarnya ada satu kriteria yang tidak pernah orang membicarakan bahwa itu sebagai kriteria, karena itu dianggap sebagai metode. Yaitu apa? Yang saya sebut dengan kriteria match. Contohnya tadi, waktu kita mau memilih monitor. Kalau harga itu pakai cost. Tadi kapasitas pakai benefit kan? Ya, karena yang terbesar kapasitas, kecepatan, resolusi, nah, seterusnya itu yang paling tinggi. Benefit. Harga itu cost. Merek mungkin benefit karena kita mengambil yang terkenal. Tetapi waktu kita mau memilih operating system, misalnya tadi kalau bisa, saya katakan itu adalah kriteria match. Kalau bisa ya Unix ya tadi ya. Kalau bisa ya Unix. Kalau nggak bisa ya baru kita tentukan berikutnya. Itu namanya match. Gitu. Ya. Saya sudah memilih bahwa itu Unix, bukan terkenal. Beda kalau misalkan merek tadi saya miliknya Toshiba. Mereknya Toshiba. Maka yang diberi nanti yang diberi nilai tertinggi itu pada Toshiba. Walaupun mungkin tidak terkenal. Tapi kalau kita ambil terkenal, memang agak susah. Karena susah juga kita mengatakan merek yang terkenal itu apa sih? Ya terkenal itu tergantung penjualnya, tergantung salesnya. Kalau salesnya Toshiba ya, dia bilang Toshiba yang paling terkenal. Kalau salesnya dari Asus, bilang Asus yang terkenal gitu. Ya, susah mah. Tapi kalau kita punya target, misalkan, oh saya mau beli yang Toshiba gitu. Ya, kalau di Toshiba kemudian ternyata nggak cocok, ya mungkin berikutnya. Gitu. Itu yang saya katakan sebagai match. Termasuk juga tadi ukuran monitor. Ukuran monitor itu tidak selalu yang terbesar atau yang terkecil tadi saya katakan. Saya mungkin prefer yang biasanya match itu prefer. Ya. Match itu biasanya kita sebut dengan prefer. Tuh. Sampai hilang. Ya. Jadi match itu biasanya target atau prefer. Mungkin di tempat itu. Tapi kalau sebenarnya sama saja sih. Target itu tidak harus selalu tadi yang saya gambarkan itu tidak selalu yang ini. Tapi kalau ini nggak bisa ya meleset ke sini. Kalau meleset lagi ke sini. Itu namanya target atau prefer gitu ya.
Ya, saya lebih suka yang apa gitu. Tadi seperti tadi saya lebih suka yang misalkan Toshiba misalkan. Kalau nggak ada Toshiba ya baru berikutnya. Mana yang suka berikutnya. Termasuk juga misalkan apa namanya warna. Warna juga kadang-kadang apa namanya eh, kesukaan gitu ya. Misalnya di handphone saya lebih suka warna biru. Nggak ada Pak warna biru adanya. Cuman kadang-kadang kita, yang banyak orang beli itu warna hitam, supaya beli warna hitam. Padahal karena nggak ada yang beli warna hitam, makanya dia nawarkan warna hitam. Nah, ini pinternya sales kan gitu. Dia bilang, oh ini banyak yang suka Pak warna hitam. Kita ada stok gitu. Oh berarti nggak ada yang beli warna hitam. Warna biru udah nggak ada stok. Nah, berarti yang suka warna biru. Pinter-pinternya sales. Ya. Oke. Jadi apa namanya? eh match gitu ya. Jadi dari match inilah kemudian muncul yang kita sebut dengan metode profile matching. Makanya namanya match. Cuman yang sering salah itu adalah contoh di profile matching itu adalah pegawaian. Nah, nanti kalau kita bicara profile matching nanti saya tunjukkan di mana letak kesalahannya. Kesalahan contoh profile matching yang banyak beredar di dunia persilatan SPK. Nah, ada dunia persilatan juga. Ya. Kemudian tentunya tadi kita bicara data. Ya. Data itu ada 4 jenis. Orang biasanya hanya mengenal 2 jenis. Tapi sebenarnya ada 4 jenis. Yang keempat itu karena nggak ada datanya. Maksudnya nggak ada datanya begini. Oke, harga itu numerik. Ya, harga itu numerik. Kemudian enumerated. Enumerated itu ya sebenarnya bukan numerik, tapi ada urutannya. Ya, saya sebut numerik. Ada yang menyebut yang lain. Enumerated namanya. Order apa ya? Ordinal ya, ordinal. Mau disebut ordinal atau enumerated juga apa-apa. Jadi seperti jabatan akademik, ya, mulai dari asisten ahli, lektor, doktor kepala dan seterusnya. Pangkat di apa namanya tentara gitu, mulai dari kopral sampai ke jenderal. Kita tahu urutannya. Pendidikan SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, S1, S2, S3 gitu. Itu enumerated. Nominal itu nggak ada, dia numerik, tidak numerik, tidak ada urutannya, tapi ada datanya. Misalnya warna, warna itu nominal, karena kita tidak tidak bisa mengurutkan warna. Walaupun kalau di apa Mijiku Beningu itu pelangi kok bukan. Mijiku Beningu itu kan nggak ada ungu, pelangi kan nggak ada warna ungu. Ya, artinya itu bukan bukan urutan Mijiku Beningu itu. Ya, merah jingga bukan ya. Kuning, hijau, ungu dan seterusnya. Kalau ada ya, artinya itu tidak ada ukurannya gitu. Tidak ada urutannya, tidak ada ukurannya gitu ya. Warna, merek. Nah, kenapa disebut data nominal? Anda tahu uang. Kenapa uang itu disebut nominal? Nominalnya 100, nominalnya 1000, 2000. Karena kalau angkanya itu dihapus, maka tidak ada nilainya. Nilainya ya kertas itu. Jadi nggak ada bedanya antara 100.000 dan 1000.
Ya, bedanya sedikit sekali lah bahan kertasnya. Artinya dilihat itu adalah bahan kertasnya. Tapi karena diberi angka 100.000, yang 100.000 maka jadi beda nominalnya. Makanya namanya. Nah, oleh karena itu kita akan berikan angka pada data nominal. Nah, jadi kita nanti akan memberikan angka pada data nominal yang kemarin kita apa namanya salah satunya menggunakan HP. Itu kan untuk makanya itu untuk data nominal. Ya, nominal itu tidak ada. Lalu yang keempat itu adalah pengamatan. Saya kira di HP kemarin sudah saya kasih contoh juga. Pengamatan. Pengamatan itu apa? Sebenarnya datanya itu terlalu kompleks untuk dirinci. Contohnya program aplikasi. Program aplikasi, kita inginnya sih kriterianya apa namanya parameternya program aplikasi. Tapi data program aplikasi itu kan banyak sekali. Tidak bisa kita rinci. Bahkan satu komputer dengan komputer lain berbeda. Makanya lalu diamati. Oh, komputer ini program aplikasinya seperti ini. Jadi kalau numerik, enumerated, dan nominal kita membandingkan datanya. Kalau pengamatan yang kita bandingkan itu adalah apa namanya objeknya, HP-nya, sepeda motor dan seterusnya. Itu yang kita bandingkan. Misalnya mesin mobil, atau kendaraan itu kompleks ya. Tapi kita bisa melihat, kita bisa membedakan antara kendaraan yang satu dengan kendaraan yang lain. Mesinnya seperti apa? Artinya mesin mobil ini dengan mobil yang satunya lebih bagus yang mana? Artinya kita lebih tertarik ya ke yang mana, bukan lebih bagus yang mana. Kita lebih tertarik ke apa namanya kendaraan yang mana. Jadi yang kita bandingkan itu adalah kendaraannya atau HP-nya. Gitu. Nah dari spesifikasi, itu kan banyak ini ya. Ukuran HP, itu termasuk apa? Numerik. Jadi termasuk numerik karena ukurannya bisa berapa kali berapa gitu. Nah itu kriterianya apa? Ukuran HP itu bisa ukurannya itu apa namanya? Kriterianya itu bisa match. Karena orang kadang-kadang tidak suka yang terlalu besar, tidak suka HP yang terlalu kecil. Ada yang ukurannya ya kira-kira segenggam gini. Ada yang tidak suka yang terlalu kecil itu. Tapi ada juga yang suka kecil. Makanya ada kemungkinan ukuran HP itu bisa bisa sama seperti ukuran monitor, bisa terbesar, bisa terkecil, bisa match. Makanya apa namanya di sini ada match, ada menjadi satu kriteria sebenarnya gitu. Ya. Kalau ini kan benefit dan cost ini nilainya kan tergantung datanya. Kalau match itu datanya sudah ditentukan, apa targetnya sudah ditentukan. Benefit atau cost targetnya belum ditentukan, tapi tergantung datanya, terbesar atau kecil. Tapi kalau match sudah ditentukan, itu prefer sebenarnya match itu lebih ke preferensi ya, dibandingkan dengan harus. Jadi dia bukan harus. Jadi 14 in bukan harus 14 in. Mereknya Toshiba tidak harus berarti Toshiba. Misalkan referensinya satu informatika atau komputer, itu kan preferensi. Artinya yang tidak juga bisa, yang tidak informatika. Tinggal nanti kita ukurkan kemudian yang kedua apa, kemudian ketiga apa, kemudian empat. Anda waktu memilih program studi juga nominal. Bukan. Kadang-kadang itu bukan cost atau benefit, tapi apa yang Anda suka. Nah, disitulah munculnya apa namanya profile matching. Oke, saya kira saya ada perlu jam 9. Jadi saya akhiri, nanti minggu depan kita lanjutkan dengan scoring. Itu di scoring apa yang sudah ada
sudah dipelajari dari itu tadi. Hah? Memberikan nilai data. Oh, belum. PBL pun harusnya juga ada scoring dong. Hah? Bukan, Boda itu metode keputusan. Wah, belum. Harus ya, karena di PBL karena untuk apa namanya? Eh, itu termasuk termasuk dalam model keputusan. Waktu Anda memberikan nilai, itu pakai apa? Oh, bukan, itu putusan. Ya, bisa. Ini juga kembali lagi apa namanya? Ada metode yang mungkin jarang muncul di dunia persilatan SPK, kecuali kalau yang membuat mahasiswa saya. Kalau yang dari luaran kayaknya belum pernah muncul. Termasuk Bu Cici itu belum membuat metode scoring yang saya berikan. Oke, saya kira itu.